Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ada berapa partisipan ini? Ada 14 ya, dari 13 partisipan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan sebelum PTS lalu, ya, yaitu mengenai vektor ya. Nah, kalau kemarin kita operasi vektornya itu mengenal operasi vektor penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai operasi perkalian vektor, gitu ya. Operasi perkalian vektor. Nah, di sini Ustadz akan share screen terlebih dahulu. Ada beberapa file yang perlu disimak ya. Kalau mau buka di buku paket, itu di halaman 51, Mas Mbak semuanya. Silakan bisa dibuka di halaman 51, ya, mengenai perkalian vektor. Nah, oke, di situ ada berapa jenis, Mas Mbak semuanya? Perkalian vektor itu ada berapa jenis? Ada dua ya, ada dua. Oke. Ada dua, yaitu perkalian vektor dengan metode titik ya, perkalian vektor titik ya, yang disebut dengan dot product. Kemudian yang kedua perkalian silang ya, perkalian silang atau disebut dengan cross product gitu ya. Dot product dan cross product. Nah, bedanya apa itu? Ya, bedanya apa? Nah, kita coba lihat dulu. Yang pertama perkalian titik dot product ya, dot product. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ini ya. Dot product. Ada beberapa besaran yang diperoleh dari hasil perkalian vektor ya, yang menggunakan operasi dot product. Salah satunya adalah usaha. Ya. Usaha itu merupakan perkalian antara Fs ya, F kali S sebenarnya kan gitu. Ya. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita nyatakan dalam vektor, ya, sebenarnya dia adalah operasi dot product. Gitu ya. Ini di bawah sini adalah penguraian vektor. Ya, bawah dikit ya. Kalau di buku paketnya kayaknya komplit itu ya. Nah, kita coba ke sini aja, langsung ke orek-orekan aja. Perkalian vektor yang pertama adalah dot product ya. Kursornya tidak muncul. Oke. Oke. Nah, dot product itu misalkan kita punya dua buah vektor, Mas, Pak semuanya. Vektor yang satu seperti ini, kemudian vektor yang kedua ke arah sini, ya. Ini. Nah, di antara keduanya akan mengapit yang namanya sudut. Sudut ini kita sebut dengan sudut theta, begitu ya. Ini sudut vektornya ini adalah vektor A, ya, yang ini vektor B. Kalau kita ambil operasi vektor, ya, artinya misalnya yang pertama tadi adalah dot product, dot product. Notasinya seperti ini, dot product itu A dot B, gitu ya. Itu nanti kita mengambil nilai A dikalikan dengan B dikalikan dengan cos sudut apitnya. Nah, artinya kita mengalihkan komponen ya, komponen dari vektor A ini ya, yang satu arah dengan B ya. Kita uraikan ke arah sini. Nah, gitu. Yang ke arah sini itu sebenarnya adalah nilainya A cos theta, kan gitu ya. Nah, besaran A dot B itu nanti hasilnya adalah A cos theta dikalikan dengan B. Maksudnya seperti itu. Jadi perkaliannya titik. Nah, kita ambil vektor yang ini ya, satu arah ya antara A dan B. Komponen dari A itu yang searah dengan B adalah A cos theta. Nah, sebenarnya kan dia punya komponen juga. Komponennya ke arah mana? Ke arah sini. Nah, cuma di situ ke arahnya nanti ke atas. Komponennya namanya A sin theta. Kan gitu ya.
yang ke arah atas A sin theta, tetapi karena ini operasinya adalah operasi dot produk, nah berarti kita ngambil yang di sini ya, proyeksi yang ke arah vektor B. Nah, AB cos theta. Gitu. Contohnya seperti ini. Oke. Contohnya kita punya sebuah balok berada pada bidang datar. Dan semuanya. Misalkan kasusnya adalah pada operasi vektor yang berkaitan dengan usaha. Berkaitan dengan usaha. Misalkan sebuah balok ditarik dengan gaya tertentu. Arahnya miring, ya, ke arah sini. Dengan gaya sebesar F, misalkan nilainya 10 Newton, begitu. Nah, kemudian dia berpindah, ya, berpindah sejauh, ya, misalkan sampai sini, ya, begitu. Oke, benar. Nah, oke, ke sini ya. Dia akan berpindah ke arah sini. Dia berpindah sejauh 5 meter, ya, 5 meter. 5 meter. Sini ya, 5 meter, gitu. Nah, membentuk sudut antara bidang datar dengan arah dari gayanya itu misalkan 37. Nah, misalkan seperti itu. Nah, besarnya usaha didefinisikan sebagai F dot S, ya. F dot S, vektor F dikalikan vektor S. Nah, kita harus mengambil nilai F dikalikan S cos theta. Nah, gitu. Jadi kalau kita ambil F-nya itu 10 Newton, S-nya perpindahan ke arah mendatarnya itu nanti adalah 5 ya, 5. Kemudian cos theta-nya cos dari 37 derajat. Nah, usaha yang dihasilkan itu nanti berarti 10 dikali 5 dikali cos 37. Nah, cos 37 itu nilainya adalah, mungkin ada yang hafal berapa? Kalau sin 3/5, berarti kalau cosnya 4/5. Nah, jadi seperti ini. Kita coret-coret, ketemunya adalah 40. Karena usaha, berarti satuannya joule. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau kita melihat usaha dan energi sebagai operasi vektor. Benar ya? Nah, seperti itu Mas Mbak semuanya. Ini yang operasi dot product. Nah, kita tulis nanti di atasnya judulnya ya, operasi dot product. Yang pertama dot product. Nah, perkalian titik gitu. Yang kedua adalah perkalian silang ya, perkalian silang. Karena di situ namanya perkalian silang ya, kita gunakan tanda silang yang B. Kita sebutnya biasanya cross product. Nah, bahasa Inggrisnya seperti itu. Cross product. Nah, gitu ya. Cross product ini untuk notasinya ya, kalau tadi titik berarti kita pakainya ya tanda silang gitu ya. Seperti kalian lihat di halaman 51 itu Mas Mbak semuanya ya. Kita bisa gunakan tanda silang. Nah, seperti apa? A cross B sama dengan, ya kan? Kalau tadi kita nggak pakainya cosinus, kalau ini kita pakainya sinus. A dikalikan B dikalikan sinus theta, gitu maksudnya. Nah, hasil dari operasi dot itu nanti adalah besaran skalar ya. Jadi tidak ada arah, hanya punya nilai saja. Ya. Jadi kalau nanti kita ketemu hasilnya tadi, usahanya berapa? 40 Joule. Nah, itu tidak perlu dikasih arah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak perlu. Karena usaha merupakan besaran skalar. Nah, berbeda dengan operasi cross product ini. Operasi cross product ini nanti hasilnya adalah besaran apa? Besaran vektor. Begitu ya, Mas Mbak semuanya ya. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Ya, kita ambil lagi gambar ya. Gambar lagi. Kita gambar misalkan di sini ada vektor yang berbentuk
membentuk sudut tertentu ya, kemiringan tertentu terhadap vektor yang lain. Nah, misalkan yang satunya niki sini. Nah, kemudian dia membentuk sudut apit theta gitu ya. Nah, cross product itu mengambil uraian terhadap vektor yang lain yang arahnya tegak lurus. Nah, gitu ya. Kalau tadi yang searah, kemudian yang ini bedanya kita ngambil yang tegak lurus. Jadi di sini tadi sudah jelas karena kita uraikan jadi dua kan, ke arah mendatar dan ke arah tegak. Nah, jadi kita ngambil uraian yang ke arah sini. Kalau di sini kita punya vektor A, yang sini vektor B, ya kita uraikan ke arah sini. Nah, gitu. Kita ambil yang tegak lurus terhadap vektor B. Nah, vektor B ini kan tegak lurusnya. Nah, garisnya mulai melengkung ya. Nah, ke arah sini ya, Mas Mbak semuanya ya. Nah, ini saya kasih garis bantu. Nilainya A dikalikan sin theta, gitu. Jadi diperolehnya perkalian antara A cross B, kok bisa A kali B sin theta itu ya ini karena diambil uraian dengan sumbu yang tegak lurus ya terhadap vektor B-nya. Nah, ini vektor B-nya ke sini, ini kan tegak lurusnya diambil yang ini. Sebenarnya ada lagi vektor yang ke sini kan. Nah, vektornya kan diuraikan menjadi dua sebenarnya. Cuma kalau operasi cross kita ambil yang tegak lurus. Kalau tadi yang dot kita ambil yang searah. Gitu ya. Nah, ada nggak besaran yang dihasilkan dari operasi ini ya, operasi dari cross ini gitu ya. Salah satunya di kelas 11 besok ya. Contohnya kalau kita menggunakan mempelajari mengenai momentum sudut ya. Contohnya adalah operasi pada momentum sudut. Momentum sudut ya, tak kasih contoh. Contohnya di bawah sini. Contohnya adalah operasi pada momentum sudut. Nah, maaf. Momen gaya, ya, momen gaya ya, momen gaya atau torsi, gitu ya. Momen gaya atau torsi. Seperti ini contohnya, Mas Mbak semuanya. Misal kita ambil sebuah gaya sini terhadap suatu lengan gaya, ya. Terhadap suatu lengan gaya yang arahnya itu sini ya, warna merah ya. Itu ya, ini lengan gayanya sini. Nah, gini ya. Terhadap titik tertentu. Nah, di situ nanti kita R cross, sorry, bentar, start dulu. Salah satunya adalah mode gaya. Atau ini dulu ya, yang contoh yang umum dulu aja ya. Misalkan ada suatu besaran gitu aja, gaya vektor gitu dulu. Vektor dulu yang sembarang gitu ya, vektor A dan B gitu dulu. Momen gaya itu untuk rumusannya adalah O sama dengan R dicrosskan dengan F. Nah, seperti ini. Tuh, untuk operasinya R cross F. Salah satu contohnya ini. Nah, misalkan kita ada satu contoh, misalkan gaya tertentu. Gayanya bentuk sudut terhadap yang lain. Nah, misalkan di sini. Nilainya, misalkan gayanya adalah 8 Newton. Gitu. Kemudian di sini ada lengan ya, warnanya yang merah. Ini ya, ini aja, set, gitu. Nah, gini, membentuk sudut berapa nih? Misalkan sudutnya adalah 37 lagi aja. Nah, biar variasi 30 ya, 30 derajat gitu. Ini vektor R. Nah, vektor R. R-nya ini panjangnya kira-kira 1 meter. Nah, gitu. Nah, di sini kita operasinya adalah R cross F ya, R cross F. Jadi vektor R yang kita uraikan ya terhadap F gitu ya. Vektor R yang kita uraikan terhadap F.
Yang tegak lurus diambil gambar uraian yang tegak lurus. Berarti kita ambil ke arah sini, Mas Mbak. Ke arah sini ya. Tek, 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 tek. Nah, gitu. Ke arah sini. Ini berarti yang sebelah sini adalah R dikalikan sin theta. Nah, di sini antara F dengan R sin theta itu akan diperoleh tegak lurus, gitu ya. Sudut yang tegak lurus gitu nanti. Nah, kalau sudah kita cari nilainya. Ya, R sin theta. Nah, R sin theta itu 1 meter dikalikan dengan sin 30. Berapa sin 30? Setengah ya. Iya, betul. Setengah. Ngoten. Nah, jadinya kalau kita mau menentukan nilainya, taunya berapa? Nilai torsinya berapa? Gitu ya. Torsinya adalah ya ini, kita tadi berarti R dikalikan F sin theta, kan sebenarnya jadi begitu. Jadi di situ R sin theta-nya tadi setengah dikalikan F-nya 8. Nah, berarti nanti 4 satuannya adalah Newton meter. Gitu ya. Gitu ya Mas Mbak semuanya ya. Nah, seperti itu Mas Mbak untuk contohnya. Nah, di sini ada arah ya. Ada arahnya. Arahnya kemana ya? Arahnya kemana? Kita harus punya imajinasi 3 dimensi untuk menentukan arah yang vektor cross seperti ini. Ya. Nah, misalkan di sini tadi R di-crosskan F, berarti kita gunakan kaidah seperti ini, tangan kanan nih ya. Seperti kalau Mas Mbak memutar skrup ya, memutar skrup. Memutar skrup itu sebentar, mungkin di pulpen atau di apa, kalau kita putar searah jarum jam, ya misalkan ke sini, ya, itu dia akan arahnya masuk atau keluar lah, itu harus tahu ya. Nih, misalkan ini tutup dari apa? Tutup botol ini aja ya, tutup botol. Nah, kalau Ustadz putarnya ke arah sini, dia akan lepas ya ke atas. Sedangkan kalau saya putar ke arah sini, dia akan ke bawah atau masuk. Nah, kita gunakan pada ini ya, pada operasi cross ini gitu. Misalkan tadi R di-crosskan dengan F ya. R di-crosskan dengan F. R di-crosskan dengan F itu berarti kan seperti begini. R di-crosskan dengan F ke arah sini. R cross F disilangkan terhadap F. Berarti kalau diputar ke situ nanti akan masuk ya, masuk ke dalam sana. Oh, gitu. Arah vektornya itu akan masuk ke dalam sana. Nah, itu. Tahu misalkan yang mana lagi ya? Ini misalkan ada sumbu 3 dimensi. Ini misalkan begini. Nah, ini X, Y, Z gitu ya. Nah, kalau kita crosskan X dengan Y, yang ke arah sini misalkan ada vektor A, yang sini vektornya B gitu ya. Vektor A ke arah X, vektor B ke arah Y. Kalau kita crosskan A cross B, A cross B, A cross B itu berarti kita ya dari A ke B. Nah, garisnya begini. Muternya ke arah sini. Oh, A cross B. Berarti nanti kalau diputar begitu, arahnya ke situ, berarti akan ke arah mana nanti? Akan ke arah atas ya. Kalau skrup diputar dari A ke B, itu berarti nanti akan bergerak ke arah atas gitu. Berarti nanti A cross B dapatnya vektor yang ke arah sini, yang ke arah atas itu ya, yang C. Misalkan itu C, vektornya C. Begitu. Tapi sebaliknya kalau B di-crosskan dengan A, nah nanti ke bawah ya, ke bawah itu berarti lawannya C. Lawannya C berarti minus C. Nah, jadi tidak sama perkalian antara vektor dengan vektor itu tidak sama dengan perkalian angka dengan angka. Oke. Kalau angka dengan angka A cross A kali B 4 kali 2 ya 8. 2 kali 4 ya 8 gitu kan. Itu karena nilai aja yang dikalikan. Tapi kalau perkalian arah itu harus memenuhi ini gitu ya. Jadi seperti halnya memutar skrup. Gitu, oke.
Nah, kalau tidak, Mas Mbak bisa gunakan tangan kanan menggenggam. Oke, semua pakai tangan kanannya. Ini ya, pakai tangan kanannya. Oke, oke. Coba. Oh ya, ini tadi misalkan dari A ke B itu diilustrasikan dengan 4 jari, 4 jari, 4 jari. Ya, 4 jari. Berarti dari A ke B, 4 jarinya dari A ke B, berarti ibu jarinya kemana? Ibu jarinya ke atas, oh ke arah Z, ke arah sumbu Z, gitu. Nah, termasuk yang tadi ya, kalau R cross F, ya, R cross F itu kan dia seperti, oh ya, seperti ke arah sini ya, putarannya ya. Nah, melawan jarum jam, melawan jarum jam. Nah, kemudian arahnya ibu jari kemana? Keluar dari gambar. Tadi berarti kurang tepat ya, pas tadi Ustadz mengatakan masuk tadi berarti Ustadz koreksi ya. Ini berarti ke arah luar. Vektornya berarti ke arah sini, keluar. Keluar bidang gambar ya. Nah, keluar bidang gambar. Jadi pakai kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Gitu. Itu ya, Mas Mbak semuanya ya. Nah, ini beberapa contoh ada di situ di halaman 75. Ya, halaman 75 itu nomor 8 dan 9. Nanti bisa dicoba ya, nomor 8 dan 9. Bisa dicoba di situ. Nah, oke. Ini pengertian awal mengenai perkalian vektor ya. Ini mohon maaf Ustadz agak cepat ya karena ya biar segera dapat materinya. Nanti rekamannya bisa dibaca-baca, ditonton-tonton lagi gitu ya. Disimak kembali. Nah, oke, kita lanjut ke niki, vektor satuan. Ini juga penting, Mas Mbak semuanya. Oke. Vektor satuan. Kita tambahkan page dulu. Vektor satuan. Vektor satuan itu mewakili apa ya? Arah dari masing-masing sumbu ya, Mas Mbak semuanya ya. Nah, ini dia punya nama sendiri-sendiri. Katakanlah kalau misalkan ke arah XYZ ya, kembali lagi ke arah XYZ. Nah, ini ya. Ada yang nulis seperti ini, XYZ sumbunya itu biasanya ke atas dan ke samping itu X dan Y ya. Maaf tadi mungkin agak sedikit beda. Ini X, ini Y. Lah Z-nya itu kemana? Ya maju dan mundur. Ke arah kita itu Z positif, yang ke belakang sana Z negatif. Gitu. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang nilainya 1. Gitu ya. Masing-masing kalau ke arah sumbu X itu segini katakanlah ya. Nah, ke arah Y ini ke arah Z. Itu disimbolkan dengan ini I. Kalau ke arah Y disimbolkan dengan J. Ke arah Z disimbolkan dengan K. Nilainya semua satuan. Ya. Misalkan Ustadz punya vektor ya. Satu buah vektor yang sumbunya itu ke arah X dan Y. Nah, ini X, di sini Y. Gitu. Vektornya begini misalkan. Nah, vektor ini kalau dinyatakan dalam satuannya, vektor satuan, nanti kita misalkan di sini sudutnya 37 gitu ya. Ini gaya vektor gaya F misalkan 10 Newton. Nah, 10 Newton. Nah, untuk mendapatkan menggunakan notasi ini, vektor satuan ini, kita harus uraikan dulu, Mas Mbak semuanya, ke arah sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, F ke arah X nilainya 10 dikalikan cos. Nah, gitu ya. Berarti 10 dikalikan cos 37 tadi 4/5, dapatnya 8 Newton. Kemudian ke arah sumbu Y itu FY itu 10 sin 37 derajat. Dapatnya adalah 10 dikalikan 3/5. Ketemunya 6 Newton. Nah, kalau sudah diperoleh ya vektor satuannya seperti ini. Ya, ini berarti kan ke arah X dia punya komponen sebesar 8, ke arah Y punya komponen sebesar 6. Nah, kalau kita mau menyatakan dalam vektor satuan, vektor F ini bisa dinyatakan dengan Fx arah I dan Fy arah J ya. Fx yang arah I itu pakai
yang arah X itu pakai I, yang ke arah Y itu pakai J, vektor satuannya. Jadi kalau mau dinyatakan bentuknya seperti ini. 8 I plus 6 J Newton. Nah, dia kan satuannya Newton. Gitu. Jadi kalau dinyatakan dalam vektor satuan, vektor F ini nilainya adalah 8I plus 6J. Nah, ini malah jadi enak sebenarnya. Kalau sudah dinyatakan dalam bentuk seperti ini, kita sudah tahu komponen ke arah X itu 8, komponen ke arah Y itu 6. Jadi seperti itu Mas Mbak semuanya. Sebenarnya kalau dengan vektor satuan, ya vektor satuan itu akan lebih mudah. Satuan. Nah, termasuk kalau kita mau mencari operasi ya, operasi misalkan kita punya sebuah vektor nih, dua buah vektor ya, maaf. Misalkan vektor yang pertama F1 ya, F1 nilainya 3I plus ya 2J. Nah, misalkan begitu Newton. Sedangkan vektor 2 misalkan 2I plus 2J Newton. Nah, pertama kita diminta untuk mencari besarnya ya, mencari vektor F1 plus F2. Nah, gimana kalau kita diminta untuk mencari nilainya? Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. Yang I dijumlah dengan I, yang J dijumlah dengan J. Gitu ya. Berarti 3 akan dijumlah dengan 2 arah I, sedangkan yang J 2 tambah 2 arah J. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. 5I plus 4J. Jadi jawabannya seperti itu. Vektor F1 ditambah vektor F2. Nah, gitu ya. Ini yang pertama. Ya, nanti bisa dikurangi juga bisa. Gitu ya. Vektornya bisa dikurangi F1 min F2. Kalau misalkan Mas Mbak diminta untuk mencari besarnya nilai. Besarnya nilai itu kalau disimbolkan begini Mas Mbak semuanya. Untuk notasinya. Kan dikasih tanda kayak mutlak ya. Nah, itu kita tinggal ambil yang komponen ke arah X siapa ya? Kuadrat ya. Yang koefisien dari I ya atau X-nya ya, komponen ke arah X gitu aja. Komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Nah, di situ kalau Mas Mbak mau mencermati, yang ke arah X itu yang ditandai dengan satuan I tadi ya, vektor satuan I. Nah, nilainya 5. Pakai kuadrat, yang situ 4 pakai kuadrat. Berarti 25 tambah 16. Jadi akar dari 41 Newton. Nah, caranya seperti itu kalau diminta mencari besarnya. Ngerti ya, Mas Mbak semuanya ya? Nah, oke, sekarang operasi vektor itu tadi selain penjumlahan bisa juga perkalian ya, perkalian. Perkalian itu seperti ini, ada 2 tadi. Nah, kalau pakai vektor satuan kita ada 2. Yang pertama kita gunakan dot product, yang kedua kita gunakan cross product ya. Ya, kita mulai dari dot product dulu. Misal dalam soal ditanyakan F1 didotkan dengan F2 gitu. Ini kan tidak ada sin cos-nya. Ya, tidak ada sin cos-nya. Nah, caranya bagaimana? Kalau dot itu mudah ya. Untuk nilai I didotkan dengan I itu sama dengan 1. J didotkan dengan J nilainya juga 1. K dot K itu nilainya 1. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau operasi dot antara dua vektor satuan yang berbeda itu nilainya 0. Ya, nilainya 0. Singkatnya, Mas Mbak bisa melihat ini ya. Yang akan menghasilkan nilai nanti kan kalau dikalikan, ya, dikalikan itu ya 3 dikali 2 dan 2 dikali 2 ini, yang I dengan I, J dengan J. Gitu ya. Nah, kalau mau disusun secara mendatar bisa F1, F2 gini ya. Nah, operasinya ya gini 3I
plus 2J didotkan dengan 2I plus 2J. Nah, sebenarnya gitu. Kalau perkalian itu kan depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kan sebenarnya gitu. Cuma yang sama saja yang memiliki nilai nanti. 3 kali 2, 6. Kemudian ditambah 2 dikali 2, 4. Gitu. Berarti bisa dijumlahkan tidak? Bisa ya. Jawabannya 10 gitu. Jawabannya 10. Gitu ya. Ini hasilnya adalah skalar nanti. Nah, hasilnya skalar. Jadi I dan J-nya kemana? Nah, ini sudah jadi 1 nilainya. IJ jadi I dengan I jadi 1. J dengan J 1. K dengan K 1. Yang lainnya I dengan K, I dengan J nanti 0. J dengan I juga 0. Begitu kurang lebih untuk salah satu operasinya. Ya. Kalau menggunakan metode dot product ya pada vektor satuan. Jadi vektor satuan ini tidak lain adalah cara menyatakan vektor. Ya, Mas Mbak semuanya. Untuk menyatakan vektor itu kalau sudah diketahui komponen ke arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya I itu komponen ke arah X, nanti yang J komponen ke arah Y, yang K komponen ke arah Z. Begitu ya sebenarnya Mas Mbak semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan cross? Nah, terakhir ya. Terakhir, bagaimana dengan operasi cross yang C gitu. Coba kita operasikan ya. Kalau misalkan F1 dicrosskan dengan F2 pripun gitu ya. F1 F2. Nah, ini sebaliknya. Kalau I dicrosskan dengan I nanti malah 0. Sedangkan J crosskan dengan J nanti 0. K dicrosskan dengan K nilainya 0. Nah, aturan untuk yang lain kita harus memiliki ini. Kita gambar dulu. I, J, K. Begini ya. Misal, I cross J nanti dapatnya K. Ini. Kalau K cross I nanti dapatnya J. Sebaliknya, kalau arahnya dibalik, J cross I nanti minus K. Gitu. Ya. Jadi kalau yang merah itu yang negatif. Gitu nanti negatif ya. Kalau I cross K dapatnya min J. Nah, gitu. Gitu ya. Min J. Yang ini negatif, yang biru positif. IJ dapatnya K, KI dapatnya J, gitu. Nah, itu ya, coba kita praktekkan pada kasus ini. 3I plus 2J ya, dicrosskan dengan 2I plus 2J. Nah, kita tata seperti ini lagi. Sebenarnya harus dengan begitu. Walaupun nanti ada metode yang lain ya. Kita coba tata begini dulu. F1, F2, cross ya. Kalau cross 3I plus 2J cross. Tandanya seperti itu. 2I plus 2J. Ingatan. Nah, sekarang operasinya ya yang depan dengan depan dengan belakang ya. Belakang dengan depan, belakang dengan belakang. Gitu. Nah, kita crosskan satu persatu gitu ya. Kita tata dulu. 3 dengan 2 ya. 3, 2. I cross I. Terus ditambah. 3 dengan 2. I cross J. Terus 2 dengan 2. 2 kali 2. J cross I. Yang terakhir 2 dengan 2. J cross J. Gitu. Nah, menurut aturan tadi yang sudah kita sampaikan di depan, I cross I itu nilainya 0. Ya, 0. Kemudian J cross J juga nilainya 0. Otomatis ini nanti nilainya hilang. Ya, ini nilainya 0. Yang ini juga nilainya 0. Gitu. Nilainya 0. Gitu. Nah, sekarang
Yuk, bareng-bareng. I cross J nilainya apa, Mas Mbak? Kalau menurut aturan ini tadi, aturan melingkar tadi. I cross J nilainya apa? Apa? Ayo. K. K. Oke, betul. Oke, terima kasih, Mas. Maaf ya, Ustadz nggak begitu tahu siapa yang jawab. Yang penting ada yang respon. 3 kali 2 berarti 6. 6K. Gitu ya, vektornya ini. Terus yang satunya, 2 kali 2 J cross I. J di-crosskan dengan I. J cross I apa? J cross I. Min K. Min K. Oke, betul sekali. Min K berarti minus 4K. Gitu. Jadi kalau ini satuannya sama, vektor satuannya sama berarti gimana? Bisa dioperasikan. 6 kurangi 4, 2K. Begini. Jadi hasilnya adalah 2K. Gitu ya. Operasi F1 cross F2. Ngerti ya? Nah, kalau mau dilihat di gambar kok bisa begitu? Gimana ini? Pakai kaidah skrup tadi juga bisa sebenarnya, Mas Mbak semuanya. Nah, ini kan vektornya itu ada di I dan J ya, ada di area sini, kan? Nanti kalau dioperasikan dari F1 F2 itu pakai kaidah tangan kanan, ya nanti akan dapat nilai K yang ke arah Z itu, yang ke arah depan sini, menuju ke kita. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah diketahui satuannya, kita bisa operasikan tanpa melihat gambar. Oke, begitu ya, Mas Mbak semuanya ya, untuk operasi vektor satuan. Kemudian yang awal tadi mengenai operasi perkalian vektor, ya ini mungkin di beberapa literatur tidak disampaikan. Ini contohnya di buku ini ya, ada tidak ini di modul dari pemerintah ini ya, Ustaz ada modul dari Kemdikbud. Nah, ini kayaknya tidak disebut. Nah, ya, tapi insya Allah nanti berguna ya untuk keperluan di pembelajaran selanjutnya ya. Itu bisa. Kita sampai penguraian vektor ya. Tetapi di sini adalah pengembangan dari penguraian vektor sebenarnya operasi ini tadi ya. Yang kedua ini tadi. Ini setelah kita tahu operasi penguraian vektornya, kita bisa dapat komponen-komponennya dinyatakan dalam vektor satuan IJK. Ngerti ya Mas Mbak semuanya ya. Nanti bisa dicoba ya. Yang pertama itu di soal halaman 55. Ya, buku paket. Ingat, di halaman 55. Kita tambah page dulu. Ini soal yang perlu dikerjakan. Halaman 55. Nomornya adalah nomor 8. Kemudian nomor 9. Ya. Kemudian halaman berapa lagi? Yang bisa buat latihan. Yang dipilgan ya, yang dipilgan nomor 10. Halaman 59. Nomor 10. Wajib tidak ya, sebaiknya dicoba ya, sebaiknya dicoba. Itu nomor 10 dan nomor 28. Ya. Dan nomor 28. Halamannya nomor 28 itu halaman 61. Nah, 61. Nah, nih. Ini bisa digunakan untuk coba-coba latihan. Nah, gitu. Oke, sampai sini dulu Mas Mbak semuanya ya. Nanti bisa diperdalam lagi dengan latihan soal. Ustadz sampaikan, silahkan langsung nanti membuka bab baru ya. Bab baru yang akan Ustadz share nanti adalah mengenai niki, gerak lurus. Mengenai gerak lurus. Silakan dibaca, dipahami ya, apa itu perpindahan, apa itu jarak, apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 itu.
Mas Mbak, yang penting cari 4 itu sebagai PR-nya ya. Apa itu yang dimaksud dengan perpindahan? Kemudian apa itu yang dimaksud dengan jarak? Kemudian kelajuan dan juga kecepatan gitu ya. Nih, nanti modulnya akan Ustadz share juga. Ngoten nggih, Mas Mbak semuanya ya. Bisa dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri gitu. Kita tutup untuk screen-nya ya.